Jamaah, setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali penyakit yang tidak Allah kehendaki sembuh. Ya jamaah, setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali penyakit yang tidak Allah kehendaki sembuh. Dan itulah tempat peristirahatan kita sebenarnya, yaitu kematian. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali penyakit yang tidak dikehendaki kesembuhan oleh Allah, yaitu datangnya maut, yaitu kematian. Ya. Dan ingatlah jamaah, setiap penyakit yang dikehendaki sembuh oleh Allah, pasti saat Allah menguji seseorang itu sakit, pasti Allah juga menurunkan obatnya. Setiap penyakit pasti berserta obatnya. Bagaimana kita bisa tahu obatnya? Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar kepada Allah, ya, ikhtiar melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa jamaah? Sebentar jamaah. Sebentar ya. Ya. Ikhtiar dan banyak bersyukur. Bagaimana obatnya? Perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, ya, penawar dari segala penyakit yang ada di dalam dada kita, dan sebagai rahmat bagi kita semuanya. Semua ada di dalam Al-Quran. Maka perbanyaklah baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu penawar obat dari segala penyakit. Dekat kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Gelisahnya kita kepada sesuatu, kepada penyakit, atau kepada sesuatu apapun, menandakan kita sedang tidak dekat dengan Allah. Sesuatu yang ada timbul pada diri kita, maka segeralah ingat Allah. Segeralah ingat Allah. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka obat utama untuk penyakit hati kita, jamaah, apa jamaah? Tauhidkan Allah dan jauhi kesyirikan. Tauhidkan Allah dan jauhi kesyirikan. Ya. Itulah obat yang paling mujarab, obat paling hebat, yaitu tauhidkan Allah. Ya. Ikhlas beriman dengan iman yang benar. Dengan ketaatan kita beribadah kepada Allah hanya untuk mentauhidkan Allah. Kita menghadapi sakit dengan sabar hanya karena Allah. Ya. Kita ikhtiar untuk kesembuhan kita karena Allah. Mencari obat karena Allah. Banyak orang sakit larinya ke dukun untuk minta kesembuhan kepada dukun dengan syarat-syarat yang justru syaratnya itu menjurus kepada kesyirikan. Itu tentu jelas kebodohan. Kebodohan yang sangat bodoh. Bahkan dikatakan, ya, apa kebodohan? Apa yang lebih buruk daripada kebodohan itu adalah kalau orang itu tidak tahu kalau itu kebodohan. Dalam arti, orang melakukan sesuatu tapi tidak tahu kalau orang itu sedang melakukan dosa dan maksiat. Karena mereka tidak mau, ya, belajar, tidak mau tholabul ilmi. Menuntut ilmu agama itu bukan karena usia. Aduh, usia saya sudah lanjut, berarti sudah tidak perlu menuntut ilmu. Tidak. Menuntut ilmu agama tidak mengenal usia. Berapapun usiamu, maka tuntutlah ilmu hingga ajal menjemputmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tidak ada kenikmatan, tidak ada kebaikan hati, sehatnya hati selain hati yang selalu bersinar akan tauhid. Tidak ada keburukan yang paling buruk, ya, kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka obat hati yang pertama adalah apa jamaah? Tauhidkan Allah dengan ilmu dan keyakinan. Tegakkan kalimat la ilaha illallah pada diri kita dengan penuh ilmu dan keyakinan. Bukan hanya lisan jamaah. Bukan hanya
ya la ilaha illallah. Tapi kita tidak tahu arti, makna, dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka yang membuat hati terjaga itu adalah saat kita tahu kalimatnya, artinya, maknanya, dan konsekuensi kalimat itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan apa jamaah? Bukan hanya hafal, tapi benar-benar mengimani dengan ilmu yang benar. Mengimani dengan ilmu yang benar kalimat la ilaha illallah. Dan menjauhkan kita dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah, dari tauhid, menyembah-nyembah selain Allah. Terus yang kita lakukan jamaah. Agar apa? Agar hati ini selalu terjaga ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setiap muslim, setiap mukmin harus meyakini, mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Dan kita harus mengimani, meyakini bahwasanya setiap ubudiyah kita, setiap ibadah kita hanya kita tujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kita beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, jamaah. Oleh karena itu wajib bagi kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya, ya, hubud, ya, mencintai Allah, berharap hanya kepada Allah, roja kepada Allah, dan takut kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, bertobat kepada Allah, memohon, meminta hanya kepada Allah. Seperti apa yang kita sampaikan di surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah mengatakan itu, jemaah. Ya, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk sujud kita itu hanya kepada Allah. Doa kita hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh kepada yang lain. Ya Rasulullah, jangan jamaah, ya Allah, itu yang benar. Mintalah hanya kepada Allah. Ya malaikat, tidak boleh. Ya Allah, itu yang benar. Ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Jamaah, doa itu adalah ibadah. Jadi perhatikan jamaah, luruskan niat kita sekarang dalam berdoa. Benarkan lisan kita dalam berdoa. Yaitu berdoa hanya mengatakan Allahumma. Mengatakan ya Allah, ya Rabb. Tidak dengan kalimat yang lain. Tidak dengan ditujukan yang lain. Walaupun itu Rasulullah SAW. Bisa dipahami jamaah? Bisa dipahami jamaah? Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Rasulullah tidak pernah mengatakan bahasanya sama kepada Ibnu Abbas pun Rasulullah menyampaikan, kalau engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu yang disampaikan Rasulullah kepada sepupunya yang masih kecil umur 13 tahun, Ibnu Abbas, putra dari pamannya. Jadi mohon maaf jamaah, kalau kita mau berdoa hanya dengan mengucap ya Allah, bukan dengan ya yang lain. Ya. Ya Abu Bakar, ya Utsman, Umar, ya Ali, nggak boleh. Ya Rasulullah saja tidak diperbolehkan, bagaimana ya yang lain? Ya orang yang paling bersih, paling suci saja kita tidak boleh. Karena doa itu hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Masih pernah dengar tidak kita jamaah? Ya Allah, ya Rasul, itu jamaah. Ya. Pernah dengar yang seperti itu masih jamaah? Ya. Maka jagalah, jangan sampai kita mengatakan itu lagi. Yang patut kita katakan, ya Allah. Ya. 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 Perhatikan kalimat ini jamaah. Ya. Jangan gulu kepadaku, kata Rasulullah. Ya, aku ini hanya hamba Allah. Maka apa jamaah? Yang disampaikan aku ini hanya hamba Allah. Kalimat ini menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah ciptaan Allah. Tidak pantas diagungkan seperti kita mengagungkan Allah. Tidak boleh kita mensamakan tingkatan Allah dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah menyampaikan, aku ini hanya hamba Allah. Ya. Maka cintailah Rasul
tidak melebihi cintanya kepada Allah. Atau cintailah Allah melebihi cintamu kepada Rasulullah. Ini jamaah. Saat Rasul menyampaikan, aku ini hanya hamba Allah sepertimu. Ya, menyampaikan bahwasanya memang Allah itu yang paling harus kita cintai. Walaupun kepadaku, janganlah engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada Allah. Maka Rasulullah tidak mau gulu. Setelah itu Rasulullah menyampaikan apa? Ya, dan aku ini adalah utusan Allah. Menandakan tingkatan di antara manusia, Rasulullah itu paling tinggi. Maka cintailah aku melebihi cintamu kepada makhluk yang lain. Berarti sudah ada tingkatan. Allah, Rasul. Ya, Allah, Rasul. Ya. Maka kalau kita meminta, janganlah kita ya Allah, ya Rasul, nggak boleh jamaah. Allah paling tinggi. Mintalah kepada Allah. Ya. Kita boleh mencintai Rasulullah. Memang wajib kita mencintai Rasulullah. Tapi jangan berlebihan. Hingga minta-minta. Ya. Nangis-nangis, minta-minta di makam Rasulullah. Nangis-nangis, minta-minta di makam-makam. Itu tidak boleh. Ya. Oknum yang melakukan itu. Tidak boleh. Memang kenyataannya masih ada yang seperti itu, dan itu oknum yang melakukan. Maka ingkari itu, karena sesungguhnya meminta itu hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Jelas ya, Ma? Hanya kepadamu lah kami beribadah. Kelanjutannya apa? Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nah, jelas ya, Ma? Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu jamaah. Utama ke dokter dulu atau kepada Allah dulu mintanya? Kepada Allah, ke dokter itu, ya, berobat ke dokter itu adalah bentuk ikhtiar kita atas doa kita kepada Allah. Jangan kita, aduh sakit, yuk ke dokter saja, tanpa berdoa minta pertolongan kepada Allah. Itu yang salah. Hingga jadinya apa? Berterima kasihnya kepada dokter yang sudah menyembuhkan kita, lupa berterima kasih kepada Allah. Itu jamaah. Kalau kita lalai kepada Allah, maka berterima kasih pun tidak kepada Allah. Karena kita minta kesembuhan tidak kepada Allah, maka kita berterima kasihnya pasti kepada makhluk.